Tematik kelas 5, tema 6, subtema 1. Suhu dan kalor. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk juga manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Contohnya adalah menjemur hasil panen, menjemur garam, menjemur ikan asin, dan menjemur pakaian. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Saat kalian menggosokkan kedua telapak tangan kalian, maka lama-lama akan terasa hangat. Hal tersebut membuktikan bahwa energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Gesekan antara kedua telapak tangan dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara batu kering dan gesekan antara kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Berikutnya, kita akan pelajari tentang perbedaan suhu dan panas. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam menjadi panas. Ketika logam menjadi panas, suhunya meningkat, dan saat logam menjadi dingin, maka suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat ukurnya adalah termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Berikut beberapa jenis termometer yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Termometer bimetal. Termometer bimetal dapat digunakan untuk mengukur suhu oven kompor, termostat, maupun pemanggang. Yang berikutnya, termometer digital.
Termometer digital memiliki akurasi dan sensitivitas yang tinggi, sehingga biasa digunakan untuk mengukur suhu badan, alat bantu memasak, dan keperluan alat laboratorium. Yang ketiga adalah termometer dinding. Fungsi utamanya adalah untuk mengukur suhu suatu ruangan. Bahan pengisinya berupa air raksa. Satuan suhunya dinyatakan dalam derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Berikutnya adalah termometer maksimum minimum, merupakan termometer yang digunakan untuk mengetahui suhu maksimum dan suhu minimum pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Perubahan tersebut adalah pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari adalah pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Tujuannya adalah memberikan ruang muai bagi kaca saat terkena panas. Karena jika jendela tidak diberi ruang muai, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak, bahkan menjadi pecah. Yang berikutnya adalah ban sepeda, motor, dan mobil. Ban pecah yang sering terjadi pada ban sepeda motor maupun mobil terjadi karena pengisian udara pada ban yang terlalu banyak sehingga tidak ada ruang muai untuk udara saat suhu meningkat. Berikutnya adalah kawat atau kabel listrik dan telepon. Kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika terjadi penyusutan. Yang berikutnya adalah pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Sering kita jumpai saat kita menuang air panas pada gelas, maka gelas tersebut akan retak atau pecah. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas yang dingin dengan air panas yang baru mendidih. Selanjutnya adalah pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api sengaja dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Karena rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Dan yang terakhir adalah penggunaan termometer. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut ataupun ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh.
Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.